Ojo nganti kesilapan duga digawa ngati-ngati aja nganti kari. Nggih. Angestaken dawuh Rama. Baru pertama kali ya wedding on the bus. Jadi orang tua bingung nanti seperti apa, terus nanti jadi apa. Apakah tidak membingungkan banyak orang, membingungkan pihak KUA juga. Alhasil ya kita yakinkan dengan ini loh, dari bis keuntungannya kita bisa nikah, kita bisa adakan suatu sesi adat kayak sungkem, kayak pasrah temu di dalam bis, meskipun itu cuma keluarga inti privat, tapi kita tidak kehilangan momen-momen yang penting itu gitu. Kalau kita mau nikah di KUA kan hanya nikah, habis itu pulang, udah nggak ada apa-apa kan, kita tidak ada kesannya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Cerita Untung. Iya, alhamdulillah kali ini juga ceritanya nggak kalah menarik dari yang kemarin-kemarin juga, dan juga mudah-mudahan inspiratif ya. Amin. Dan di Cerita Untung kita mau coba memberikan yang manfaat dan juga memberikan yang mungkin bisa dijadikan pelajaran. Mudah-mudahan ada manfaatnya juga. Sekarang ini juga nggak kalah menarik, tapi sebelumnya Ya, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Jadi nyalain aja loncengnya supaya kamu bisa dapetin terus update terbaru ketika kita upload, langsung tahu. benar. Yang sekarang ini kita akan ketemu dengan pasangan yang belum lama ini viral ketika mereka melangsungkan pernikahan di atas bis. Nah, itu dia. Sebenarnya dilarang loh. Kenapa? Takut jatuh, mendingan di dalam bis. Ya, emang di dalam bis, Pak. Masa di atas bis? Gemes Iya, ya. iya. Nah, tapi itu dia, kita pengen tahu sebenarnya kenapa sih kok nikah tuh di dalam bis gitu. Apa udah gak ada tempat lagi atau gimana? Benar. Nah, mendingan kita langsung aja tanya sama pengantin baru ini. Sebenarnya kita agak nggak enak ya gangguin ya. Benar. Secara mereka pengantin baru, kita gangguin aja. Tapi pasti saya rasa banyak teman-teman yang udah menyangka sebelum kita ngobrol, pasti menyangkanya bahwa lampu kita mati-mati ini. Iya, lampu kita mati-mati. Ya, akhirnya lampunya mati beneran. Ya udah nggak apa-apa, yang penting hasil obrolan kita seperti Tadi apa. menanya apa ya? Oh, enggak, teman-teman pasti sebelum nonton ini, kalau udah nonton tayangan yang viralnya, pasti menyangka bahwa pasangan ini pasangan TikTokers. Soal TikTok atau Apa aja sosial gitu ya, mau media dibuat selalu konten cari yang, gitu ya. Cari yang inovatif untuk dijadiin konten. Nah, apakah benar mereka begini atau memang ada keadaan yang membuat mereka jadi begitu? Gitu. Langsung aja yuk kita tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pengantin baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waduh. Ini sebelumnya kita ngucapin selamat ya atas pernikahannya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, Ya, mawaddah, amin. warahmah. Amin. Ini seperti menginspirasi banyak orang di mana pada saat mungkin PPKM pasti banyak sekali acara-acara yang akhirnya harus di hold ya gitu. Iya. Tapi ternyata pasangan ini tetap punya ide-ide cemerlang gitu. Kita mau dengar ceritanya nih, Mas. Awalnya itu terbesit itu gimana ceritanya? Kok punya ide itu? Sebenarnya ini efek dari PKM darurat ya Bang. Jadi kita sudah merancang acara buat nikah seperti pada umumnya. Saya ada hajatan, cuma kami kayak acara kami dibatalkan dengan izin-izin yang sudah diberikan. Oh, berarti sebenarnya awalnya bukan di bis itu ya? Sebenarnya emang udah ada tempat? Iya, sudah ada tempat. Oh. Itu tanggal berapa rencana tuh? Rencananya juga sama tanggal 11 Juli. Perencana jauh-jauh hari sih sebelum 28 Mei itu sudah dikelirkan untuk acara mau dibikin seperti apa. Hasil ketemu tanggal 11 Juli dan kita di tanggal 16 Juni kita mengajukan proposal ke pihak-pihak yang terkait untuk izin acara. Tanggal 19 itu izin kami diterbitkan untuk diberikan izin. Setelah terbit izin, mungkin kan waktunya sudah mepet juga kurang 1 bulan. Hasil langsung gerak cepat, kita langsung DP beberapa tempat kayak di Sembako, kita sudah DP dulu kayak Sembako kan, terus Rias, Manten,
terus fotografi, terus sama dekorasi itu sudah kita DP semua. Hasil dari izin itu tanggal 22 selang 4 hari langsung terbit pencabutan izin. Izinnya dibatalin. Izin dibatalin. Oh. Bookingannya tuh angus dong berarti. Hangus atau dikembalikan? Ada beberapa yang dikembalikan, ada beberapa yang hangus. Wah, Jadi cobaan emang juga. ini juga ya. Untuk acara mau dibikin gimana baru kita putar otak, Kak. Soalnya kan kita juga bingung nikah dengan kondisi PPKM darurat, banyak pembatasan, banyak peraturan yang harus dirubah karena acara kita juga nggak bisa seperti pada umumnya yang kita harapkan kemarin. Alhasil nyari-nyari referensi, terus kita juga kan saya juga bergerak di bidang traveling, Kak. Alhasil saya koordinasi sama teman-teman gimana kalau diadain nikah di dalam bis, kita bikin party di dalam bis gimana, terus banyak teman yang support, baru kita bentuk untuk kita jadikan itu wedding on the bus. Waduh. Ini luar wedding biasa on juga the bus idenya ya. Idenya boleh juga nih. Dimana ketika PPKM kayak gini nggak bisa kumpul gitu ya, tapi malah punya ide yang lain, yaitu di dalam bis malah lebih intimate juga kan. Benar. Dan boleh tahu itu H- berapa itu sampai akhirnya ketemu ide di bis ini H- berapa tuh? Kalau ide di bisnya ketemu untuk mau ngambil haminnya itu hamin mungkin kurang 2 minggu itu baru kami ambil kesepakatan untuk di bis, karena untuk meyakinkan orang tua juga perlu waktu, soalnya kan baru pertama kali ya wedding on the bus, jadi orang tua bingung nanti seperti apa, terus nanti jadi apa, apakah tidak membingungkan banyak orang, membingungkan pihak KUA juga. Alhasil ya kita yakinkan dengan dulu ini loh, dari bis keuntungannya kita bisa nikah, kita bisa adakan suatu sesi adat kayak sungkem, kayak pasrah temu di dalam bis, meskipun itu cuma keluarga inti privat, tapi kita tidak kehilangan momen-momen yang penting itu gitu. Kalau kita mau nikah di KUA kan hanya nikah, habis itu pulang, udah nggak ada apa-apa kan, kita tidak ada kesannya gitu. Kalau boleh tahu dapat referensi dari mana sih Mas? Apa mungkin lihat dari luar kah atau gimana? Kalau referensi sebenarnya saya sama teman-teman waktu kan saya bergerak di wisata, waktu nongkrong itu gimana ya untuk mengakali kayak grup travel itu biar bisa jalan, kayak semenjak corona ini kan kita tidak ada pemasukan. Nah, terus kita diskusi, aku pengen sih punya acara seperti ini, dalam artian nikah nggak cuma hanya sekedar di KUA aja, nggak cuma sekedar istilah ijab langsung udah pulang. Toh kita juga dibatasi, kalau hari Minggu itu kan istri saya kan di wilayah Boyolali sendiri diperketat dengan peraturan tiap minggu itu Boyolali di rumah saja. Jadi setiap toko, warung bukan hanya dilarang menyediakan makanan di take away, tapi semua warung diwajibkan tutup tiap hari Minggu itu. Bukan hanya di take away, tapi semua tutup. Jadi kita terbingungkan juga. Nggak ada aktivitas. Di rumah mau jamu tamu dari pihak saya juga nggak bisa. Kalau mau di resto juga tidak bisa karena semua resto harus ditutup. Ya udah kita ambil alih di situ. Saya ngobrol sama teman-teman di ACC, terus pada support juga. Ya udah sekalian kita launchingkan yang pernah kita obrolkan dulu gitu. Sebenarnya itu kayak punya mimpi bikin party di dalam bis itu sejak Januari. Mini party di dalam bis apa aja yang bisa dimasukkan di situ, kayak coffee bus, terus dan lain sudah bergerak sih, cuma kalau wedding on the bus baru bergerak di saya ini. Jadi pilotnya malah sendiri. Bisa dibilang ini ide pilotnya original ya. Bener. Nah, kita mau tanya sama Mbaknya nih. Mbak, kan menikah ini seumur hidup sekali ya, gitu. Tiba-tiba dapat takdirnya itu sekali seumur hidup dan nikahnya di bis. Nah itu gimana? Ini kan nggak bakalan terlupakan nih. Ini gimana? Waktu pertama kali kita akhirnya nikahnya di bis, perasaannya gimana? Seneng, Mbak. Seneng, gitu. Mas. Ya pertamanya sih ya harus berjuang dulu sih, soalnya kan orang tua kan nggak ngerti kan. Nanti gimananya gitu. Terus kita harus yakinin, terus orang tua boleh. Ya udah kita ya alhamdulillahnya seneng walaupun nggak jadi resepsi di rumah, tapi alhamdulillah acaranya malah bisa hikmat gitu. Malah hikmat ya. Kalau boleh tahu untuk bis itu untuk kapasitas berapa orang dan yang ada di dalam bis ada berapa orang? Sebenarnya untuk kapasitasnya itu ada 50 orang ya, 50 kursi. Cuman
Cuman kita set jadi berapa kursi ya? 30. Jadi kalau 30 ya. kok bisnya itu sebenarnya kan kapasitas 50 orang. Karena saya dekorasi, kita hilangin itu 16 kursi. Jadi tinggal 34 kursi. Kursinya itu disediakan untuk keluarga aja. Jadi yang cuma terisi 12 orang 12 saja. orang. Jadi dari 34 terisi 12. Karena kan kita juga nggak mau melanggar peraturan. Kita terus tetap nggak melebihkan prokes. kapasitas juga. Takutnya kalau nanti di jalan dicegat, loh kok ini kok muatannya banyak, terus ini juga ada acaranya, takutnya juga menambah Oh, masalah. jadi emang semuanya sudah mengikuti standar prokes gitu ya. Jadi walaupun izin di tempat yang kemarin udah direncanakan belum nggak jadi, tapi ini menjadikan tempat bis ini jadi tempat wedding dengan prokes yang memang sudah ada juga gitu ya. Ini uniknya gini, pernikahan mereka ini nggak bisa mengundang banyak orang, keluarga dekat nggak bisa, paling keluarga inti gitu ya. Tapi hikmahnya dengan menikah di bis, yang menyaksikan itu justru jutaan, gitu. Yes, Bukan betul. hanya keluarga aja gitu, bukan hanya kerabat tuh pasti tahu semua lah, nikahnya di bis. Udah gitu lihatnya dapat dari sosmed. Nah dengan kejadian ini kan kemudian viral, malah hikmahnya yang ikut pernikahan hanya keluarga inti, emang sakral kan. Tapi saksinya jutaan orang. Nah sebenarnya sih kalau dilihat dari impact malah lebih dapat ya. lebih dapat sebenarnya. Lebih banyak dapat doanya gitu Bener, kan, karena banyak yang lihat. Bener. Dan sakralnya juga tetap dapat. Bagaimana Pak? Nggak nyangka bisa malah jadi kayak gini, nggak nyangka, nggak ada kepikiran sama sekali kalau kayak gitu jadinya. Iya kan bayangannya, makanya bener-bener. bayangannya kayak aduh orang lain nikah di gedung gitu ya, ini aku nikahnya di bis. Nggak taunya impactnya berbeda gitu. Bener. Tapi pengeluaran nggak seperti harus keluar bayar gedung kan gitu, malah lebih hemat gitu kan yang Lebih hemat banget, lebih hemat banget. Hemat banyak. Wah, ini Nah, itu mungkin dia. bisa jadi solusi ini bisa ya. solusi. Tapi banyak sekali komen-komen yang ketika waktu lihat itu ada komen yang mengatakan bahwa menyiasati PPKM mereka terpaksa nikah di bis gitu. Berarti ini benar gitu seperti itu. Sebenarnya sih bukan siasat sih, cuma ini istilahnya ingin Solusi mungkin ya. mencari momen sih kalau untuk menyiasati kan kesannya kita kayak mengakali semua petugas yang sudah mengatur sih gitu. Jadi Berarti kita lebih mencari momen, mencari jalan keluar ya? Jalan keluar betul. Iya, dan ditambah lagi memang ini solusi yang luar biasa banget ya, karena ya di tengah-tengah orang juga bingung tapi pengen tetap dapat momen yang diingat gitu kan. Ternyata ini momennya bukan cuma diingat untuk pasangan Mas Angga sama Mbak Titin aja, tapi malah diingat Benar. oleh seluruh masyarakat Indonesia gitu loh. Luar biasa. Tapi kebayang nggak sebelumnya bahwa ini akan viral gitu? Tidak Nggak sama sama sekali. sekali. Tidak sama sekali. Terus Oh, gimana? sama sekali enggak? Enggak ya? Jadi enggak mungkin terbesit, wah nggak apa-apa nih kita bikin biar jadi viral atau apa gitu. Gini kalau saya berharap viral, pasti saya menampilkan diri. Video yang viral itu sebenarnya yang ambil video saya sendiri pakai HP-nya istri. Oh. Iya, kenapa nggak nongol? Oh iya benar Iya, juga, benar-benar. Jadi itu benar-benar nggak sengaja ya semua, karena ya tiba-tiba ya Pakai HP itu ya. langsung viral aja, apalagi di sosial media semua orang serba Kenapa nggak kenal. disiapin itu dokumentasi yang proper gitu, siap-siap segala macam untuk itu? Karena enggak ya, nggak bayang ya. Kalau tau gitu malah harusnya disiapin ya. Kalau Tapi tahu belum tentu bakal viral justru. Iya itu Kadang-kadang emang- kena nyiapin malah nggak viral. Makanya itu kan kemarin kan pas viral itu kan malah jadi kaget sendiri loh. Kok di sini dapat kabar dari teman. Ini kamu masuk di sini, kamu masuk di Insta Solo, kamu masuk di Instagram ini itu gitu kan, jadi kaget sendiri gitu malahan. malah jadi surprise Benar, ya, benar. benar. Soalnya kalau nge-shoot sendiri tuh kelihatan naturalnya, realnya gitu, bukan settingan apa segala macam gitu ya. Nah, cuman ini saya mau nanya, ini kan kita kalau misalnya naik bis aja, kalau saya kan termasuk orang yang gampang mabokan ya, maksudnya kalau misalnya di jalan, apalagi misalnya mungkin jalannya Goyang-goyang. sopirnya bawanya nggak enak atau apa, saya tuh suka pusing gitu. Nah ini gimana gitu, dalam keadaan di dalam bis, terus juga pasti kan tekanan, stres, ijab kabulnya bener nggak nih, jangan sampai ngulang lagi, jangan gitu sampai ya. ngulang, sungkeman. Nah itu sempet mabok juga nggak sih? Ya, alhamdulillah enggak. Kita Enggak ya? saya juga koordinasi sama tim, sama sopir. Kebetulan kan itu teman sendiri saya semua. Jadi saya pingin itu benar-benar dibikin soft, seriusnya. Gimana caranya kita nanti kalau ada
momen-momen penting saya minta berhenti sejenak, dalam artian kayak ijab kabul itu kan ada tanda tangan buku nikah, pas di waktu ijab kabulnya sih jalan, cuma pas tanda tangan buku nikahnya saya minta dihentikan, jadi buat tanda tangan bukunya baru jalan lagi. Jadi memang itu saya atur sama tim, terus jalannya pun nggak kenceng, cuma maksimal itu 30 km. Pelan-pelan biar. Terus dia di belakang banyak yang klakson nggak tuh? Gitu malah bikin stres lagi. Kalau lagi PPKM nggak ada jarang yang keluar kan ya? Kalau di wilayah kami kan kebetulan bukan termasuk wilayah yang macet ya Kak, jadi kan jalannya itu lengang banget. Jadi misalkan pun kita pelan, dia lawan arah atau yang mau mendahului di belakang kita itu juga ada space lah buat untuk mendahului gitu. Dan itu waktu itu kan masuk jalan nasional atau jalan kabupaten kan cuma sedikit, lebih banyaknya kami di tolnya untuk acara-acara pentingnya itu. Waduh, ini menariknya sebenarnya juga ya, tadi disiasati untuk tanda tangan apa hal penting itu mobilnya berhenti gitu ya. Ya, karena emang kalau tadi tanda tangan sendiri. lagi jalan gitu. Mana ini? Iya pas iya gitu kan nggak lucu. Jadi salah, Buku ya? nikah blolet orang gitu nggak lucu. Tapi nggak sih kemarin maksudnya udah dipersiapkan nggak jalanan nanti rutenya Kan sini. Jalanan dijaga-jagain nih, nggak boleh lewat sini, nggak boleh lewat sini. Apa muter-muter situ aja apa gimana? Apa ada trayek apa masuk tol apa gimana? Atau ada momen masuk pom bensin dulu karena bensin habis atau apa gitu? Untuk rute sendiri sebenarnya sebelum Hamin 1 itu saya briefing Kak. Dari hari Sabtu itu saya dekor terus briefing satu tim untuk untuk besok jalan seperti apa, itu yang briefing saya. Sorenya itu saya briefing besok rutenya ini titik penjemputannya di sini, nanti tolong di titik-titik ini nanti dicek kondisi jalan ramainya atau enggak. Jadi kayak di lampu merah kalau di itu dalam artian biar nanti jalannya kita itu tidak ada hambatan. Jadi ada satu mobil di depan untuk mencarikan jalan. Sebenarnya bukan patwal, cuma lebih tahu pengecekan kondisi. Oh di sini lengang, silahkan jalan lagi. Terus lanjut ke tol. Setelah lepas masuk di tol, baru mobil yang cari jalan di depan tadi langsung di belakang bis. Jadi bis berjalan dengan perlahan. Prosesi tradisi baru kita jalankan di tolnya itu. Wah keren sih ya, terorganize semuanya ya. Nah, tanggapan orang tua gimana nih? Ini kan ya kalau kita misalnya di Jakarta mungkin orang tua udah sering main sosmed ya, butuh sesuatu ide yang out of the box untuk bisa mendapatkan attention gitu ya kalau orang pemain sosial media ya. Tapi Mas Angga sama Mbak Titin ini kan dari Klaten gitu. Ya pasti orang tua kan bukan pemain sosmed gitu. Menanggapi ini kan pasti kaku dulu kan. Kok nikah yuk di bis gitu kan, misalnya kayak gitu. Terus kemudian ketika akhirnya orang pada tahu tuh tanggapannya gimana nih? Orang kok pada ngomongin masuk TV segala macam itu gimana tanggapannya? Tanggapannya juga lebih bangga daripada yang sebelum-sebelumnya sih Kak. Karena setelah acara itu contoh juga apresiasi tuh malah enak ya, kita bisa banyak event, jadi banyak acara, bisa banyak yang bisa dilakukan di dalam bis. Terus yang bikin kaget tuh ibu waktu di pasar. Jadi waktu di pasar itu jadi perbincangan, loh ini loh, istilahnya kalau orang Jawa, ini loh ibu mantan yang viral itu. Jadi ibu malah jadi omongan ya. Di pasar gitu. Iya. Aduh, Masya Allah. Bener-bener. Nah boleh tahu dong Mas, itu acaranya berarti apa aja tuh yang terjadi di dalam bis? Acaranya yang pertama itu kami melakukan proses akad. Proses akadnya itu kan di luar tol, karena waktu penghulunya kan terbatas, nggak boleh lama-lama. Jadi kita akadnya itu di sekitaran KUA, masih di wilayah KUA, nggak jauh dari KUA juga. Setelah akad, pihak penghulunya kita turunkan di KUA lagi. Oh jadi dijemput dan diantar ya? Udah selesai, tugasnya dibalikin lagi, baru lanjut acara. Oh, keren. Terus? Baru, jadi penghulu kami turunkan, setelah kami turunkan, baru kita menuju tol. Habis masuk tol kita ada kayak acara, kayak orang Jawa kan atur pasrah, jadi berhenti sejenak di rest area untuk foto outdoor. Habis foto outdoor, baru kita putar balik ke Boyolali lagi. Pas putar balik itu baru ada prosesi sungkem kedua orang tua, dan di situ juga disupport dengan audio bis, istilahnya kayak
kita juga koneksi via YouTube, jadi ketika proses adat itu masih ada suara gamelan meskipun kita nggak ngundang orkes. Oh iya, sekarang semua serba canggih ya. Oke. Tuh, jadi sebenarnya teman-teman semua yang lagi punya ide momen nikah, apalagi PPKM, dan juga apalagi sekarang lagi momen dimana ya kalau nikah tuh budget pasti besar gitu ya. Di Indonesia orang luar negeri juga heran sama Indonesia ya, kalau Indonesia bikin acara pernikahan itu budgetnya gede banget katanya kan gitu. Jadi dengan menikah di bis ini banyak menghematnya nih ya. Satu, nggak bayar gedung ya kan. Dua, catering nggak banyak. Dua nih. Itu Tiga, bawa makanan juga berarti ya Mas? Bawa sekalian. ya masa yang puasa udah turun naik bis terus nggak makan. Tapi gimana? pengen tahu makanannya makanan yang berat gitu atau cuma sekedar snack doang gitu? Snack, sama makan nasi, Kak. bisa Wah, minum lengkap ya? juga. Tapi bukan prasmanan ya, bukan prasmanan kan Kayak nasi kotak gitu mungkin. Bukan kan? Disuapin juga nggak apa? Disuapin juga? Kecuali Tapi nggak ada supnya. nggak ada kuahnya. Ada kuahnya. Oh iya. Pokoknya Nah. cari yang memungkinkan di dalam Benar. bis ya. Berarti kan konsumsi itu nggak nyampe 50 orang lah, ya kan? Iya. Nah, ketiga 15 orang sama kubis. 15 orang malah. Sama panitia mungkin ya. Panitia. Ya paling 300.000 itu kan. Mas boleh tahu nggak total biaya untuk semuanya gitu? Masa enggak aturin saya nikah di bis gitu? Berapa itu? Sekalian, nanti kan Siapa biar- tahu ada yang minta juga. Benar, kisarannya gitu. Kisarannya sebenarnya kita jual kalau untuk paket bis saja tanpa dokumentasi, tanpa makanan, tapi udah include sama MC dan penyanyinya itu dipatok di antara 4 juta sampai 6 juta. 6 juta lah. 7 juta. 7 juta itu sama konsumsinya. Oh. Oh, Ya kan itu durasi pemakaian bis berapa lama tuh Mas Angga? Durasinya dari jam 8 pagi sampai jam 2. Wah, lama juga loh. 4 langsung jam. pada ke Boyolali saya rasa. Ini Oh, banyak 8 jomblo yang mau sampai nikah Jakarta jam cepat 2. ke Boyolali ya, habis PPKM. Iya, 8, 14. 6. Siap support. Wah, keren Bayangkan sih. tuh kan tadi berarti kan catering juga nggak perlu banyak-banyak. Ya. Nggak perlu MC pasti ada ya kan? Kan udah include kalau MC tadi ya. benar. Nggak perlu nyewa band, temen-temen bisa Tinggal setel musik. YouTube aja gitu ya. Butuhnya tinggal apa? play. Band atau gamelan ada semua. Bener, tinggal search. Gitu. Trayek tinggal minta. Saya maunya lewat sini ya, biar romantis jalannya misalnya gitu. Ini pemandangannya bagus, bisa request. Cuma ngerias di mobil nggak bisa ya. Kan udah disiapin. Rias di rumah, rias di rumah. Iya. Belepotan lipstick sini minta. Tapi kerennya memang itu dia tadi ya, prosesi adat juga nggak lepas gitu. Prosesi Nah. adat tetap berjalan gitu. Jadi ya orang tua kan biasanya gitu ya, istilahnya pesan orang tua tuh prosesi adat tuh jangan sampai ditinggalin, terkadang gitu ya. Mungkin yang berat karena mungkin ya namanya udah adat istiadat, kayaknya kalau nikah tuh harus ada gitu. Nah tapi di sini ternyata tetap ngikutin apa yang dimau sama Benar. orang tua dan tetap dijalanin dan alhamdulillah malah semua prosesi nggak ada yang dikurangin ya Mas. Tidak. Nggak ada Tuh, kan? nggak ada sama Yang sekali. hilang, tapi tetap ada part yang hilang. Part Apa yang tuh? hilang yaitu ketika kerabat ngalamin, gitu kan? Itu nggak ada, Oh. ya kan? Tapi kan sekarang lagi COVID, nggak ada salaman cium itu jangan kan Oh iya, benar-benar. kita. Jadi mungkin kalau mau lihat mereka, wah ini nikah nih, dicium sini, gitu aja. Di situ cukup. Waduh. Iya. Dan juga kalau biasanya kan kita ngundang kerabat doang yang dekat ya. Nah kalau ini tuh kerabat nggak kenal pun bisa Iya. melihat gitu gimana prosesi Terinspirasi. pernikahannya. Keren. Dan untungnya juga teman-teman semua bahwa kita jadi merasa ini kalau secara aturan agama kan ibaratnya satu kita nggak mubazir, dua yang dipentingkan tuh akad kan gitu. Yang paling penting tuh akad, Sakralnya itu. sakral, orang tua ada, wali ada, semua itu selesai sebenarnya. Malah kadang-kadang kita nih menikah lebih repot sama hal-hal yang bukan inti gitu, ya kan? Bukan hal-hal yang premier, tapi sekundernya malah orang bisa nggak jadi nikah. Ini justru memfokuskan pada titik akadnya itu terlaksana. Nah ini keren banget. Jadi nggak perlu banyak keluarin duit dan sahnya benar-benar sah. Butuh saksinya jutaan. Nah itu dia. Termasuk si supir juga saksi itu. Iya benar, denger ya dia ya. Denger kan. Hikmat banget ya. Hikmat Tapi banget. biasanya nih kan kalau pernikahan itu kan ya walaupun itu adalah momen yang berbahagia, tapi kan momen yang mengharukan juga. Dapat nggak sih proses harunya, terus ya namanya orang tua mengikhlaskan anaknya untuk
memiliki suami yang seperti itu? Dapat banget. Dapat banget Kak. Waktu sungkem Kak. Oh, dapat banget tetap ya. Iya. Wah itu tangis-tangisan tuh kayak di dalam bis ini saya. Bebas gitu. Enggak, justru malah dapatnya tuh dapat banget. Kenapa? Soalnya kan orang tua ngerasa anakku mau dibawa pergi gitu kesannya kan. Udah nih mau dibawa pergi, ini udah di bisnya ini yang mau bawa pergi. Anakku mau dibawa pergi, ini udah di dalam bisnya loh ini. Ini bukan cuma anak saya, termasuk sayanya nih. Tapi ini solusi yang luar biasa banget sih. Keren-keren. Ya mudah-mudahan ini juga jadi apa ya, jalan keluar juga mungkin ya. Buat teman-teman yang sekarang lagi pusing, apalagi sekarang PPKM juga makin diperketat gitu ya. Ya mungkin ini jadi solusi lah gitu. Ya benar. Jadi memang kalau apa namanya di dunia milenial seperti sekarang ini memang butuh inovasi dan selalu kreatif. Ketika seperti air gitu ya, ditutup jalan, plak pasti dia akan mencari celah untuk bisa tetap mengalir tuh airnya. Nah, Mas nih, boleh tahu nggak? Ada yang udah mulai nanya nggak minta dibikinin juga? Kemarin udah ada orderan sih Bang. Saya juga udah jalan minggu, Oh iya? minggu ke belakang kemarin. Masya Allah. Berarti emang benar tuh ya, pernikahan itu selain kita emang beribadah gitu ya, termasuk juga ada rezeki masing-masing. Nah ini dibuktikan ya sama Mas Angga sama Mbak Titin gitu ya, baru nikah tiba-tiba proses pernikahan kemarin malah membawa solusi buat teman-teman, malah sekarang dapat job juga nih. Jadi sekalian ketika menikah dibukakan rezekinya, bener banget dibuktikan sama pasangan ini. Ketika menikah dibukakan rezeki dengan cara pernikahannya ini jadi pilotnya sendiri dan termarketing oleh sosial media. Jadi tanpa diminta banyak media akhirnya memarketingkan pernikahan mereka, membuka pintu rezeki yang baru nih. Waduh luar biasa, ini mungkin pertanda bahwa pernikahan mereka ini insya Allah mudah-mudahan diridhai Allah. Amin, Mudah-mudahan amin, ya. amin. Aduh. Oke, kalau terima gitu kasih nih, terima kasih ya atas waktunya. Pengantin baru tuh sebenarnya susah diganggu loh sebenarnya. Pengantin baru kan maunya berdua-duaan terus. Ini kita gangguin terus nih. Tapi mereka ini menikah banyak hal yang nggak terlupakan. Ya. Satu, cara mereka nikah. Dua, mereka menikah di momen pandemi, gitu kan, orang-orang apa. Ini PPKM bisa jadi cerita banget buat anak-anak kelak juga nanti ya. Nanti misalnya anaknya lahir gitu ya, mudah-mudahan cepat gitu anaknya lahir masih di era pandemi juga gitu kan, jadi anak pandemi gitu maksudnya. Nanti anak ketika gede, saya lahir waktu itu lagi pandemi kan gitu, jadi udah nikahnya orang tua di bis gitu karena pandemi, terus lahirnya juga masih pandemi ya. Tapi apapun itu kita senang banget, kita turut bahagia dengan pernikahannya Mas Angga dan juga Mbak Titin. Ya intinya kita terus berikan doa terbaik gitu. Kita juga harapin buat teman-teman semua bukan cuma sekedar nonton aja ya, gimana proses pernikahannya, terus ngelihat YouTube kita, tapi turut mendoakan juga pasangan ini semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Insya Allah nanti kita kalau lagi kesempatan mudik ke tempatnya ibu saya juga di Klaten kebetulan kan, di daerah Koripan. Nah tadi Wan sih. Koripan itu ya namanya Koripan kan? Desanya Pundung Sari Koripan kan? Tadi Wangsit apa? Cawas. Ya dekat situ-situ juga. Masnya juga tahu nih Masnya, ya kan Mas? Iya, dekat. Yang orang Klaten siapa? Masnya atau mbaknya? Saya. Oh, ya. Kalau mirip mbak sepupu Boyolali saya Mas ini. Wajahnya mirip sepupu saya nih. Jangan-jangan sepupu saya kali ini. Biasanya gitu ya. Kalau kan keluarga tuh ternyata Mirip-mirip, daerah tuh Pak. itu keluarga juga. Oke, kalau gitu terima kasih ya Mas. Sekali lagi Mbak Titin juga. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Salam buat keluarga ya semuanya. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, itu dia tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama pasangan baru, pengantin baru yang luar biasa, momen pernikahannya begitu viral. Jadi itu dia tadi ya. Ini mungkin salah satu jalan keluar buat mereka, di mana mereka kesulitan saat itu untuk mencari tempat karena tidak diberikan izin, tapi ternyata mereka terus berpikir gitu ya. Mereka juga pernah punya ide-ide dan alhamdulillah terlaksana dan malah menjadi viral. Benar. Bagi orang kreatif, bad news is good news ya. Tentunya mereka pasti akan diberikan kesempatan untuk mencari jalan keluar terbaik ya. Ini mudah-mudahan menginspirasi teman-teman semuanya. Ya, kadang-kadang kita menemui suasana impossible, tapi insya Allah doable. Kalau kita punya creativity ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, dan juga bisa share ya di Cerita Untung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya terima nikah dan kawinnya Titin Rahmatul Umah binti Narhas dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 10 gram dibayar tunai. Sah Bapak. Selamat buat Mbak Titin dan Mas Angga. Semoga sakinah mawaddah warohmah. Amin. Happy wedding Mbak Titin dan Mas Angga. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warohmah dan semoga cepat mendapat momongan.